Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat maghrib memuliakan Allah. Kita lanjut ngaji Qasidah Al-Burdah. Ini malam Senin. Kita malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi ini bulan Maulid. Bulan kita banyak mengenang tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya Maulid tidak hanya bercerita tentang kelahiran. Sebenarnya Maulid ya kelahiran baginda Nabi, tetapi tentu yang kita ingat, yang kita pelajari dari beliau tidak hanya kelahirannya, tetapi seluruh kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, mulai beliau lahir sampai wafat, dan juga ajaran-ajaran beliau. Masya Allah. Oke, kita mulai dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita, dan juga khususnya penulis kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi jami'an wa khana bi wa muslimin alaihi wasallam wa syahadu wa sallam alaihi wa sallam. Syekh Hasan bin Muhammad Syamah wa sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekh Muhammad Al-Busiri Allahumma anfa'na bi ilmi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sama-sama kita salawatan dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. Kemarin melanjutkan itu cerita tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza lam tada', engkau diberi kemuliaan atau engkau naik terus menembus langit, hatta sehingga idza lam tada, engkau tidak meninggalkan sya'wan satu tujuan, limustabiqin untuk orang-orang yang berlomba, minad dunui berupa kedekatan dengan Allah, wala marqa dan tidak ada tempat naik, limustanimi bagi orang yang mencari keutamaan. Seakan-akan, jadi mudahnya gini, kalau seseorang berlomba, maka semua menuju kepada satu tujuan. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan mengambil seluruh tujuan itu, sehingga tidak ada tujuan yang bisa diraih oleh peserta yang lain. Semua diambil oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza lam tada' sya'wan limustabiqin. Seakan-akan engkau tidak meninggalkan tujuan pun untuk diraih oleh para orang-orang yang berlomba. Minad dunui berupa kedekatan kepada Allah. Jadi dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bahkan itu yang menjadi wasilahnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam itu diusir dari surga, diturunkan ke dunia, kemudian di antara sebab beliau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, dengan nama Muhammad, terimalah taubatku. Akhirnya Allah tanya, Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad itu?
Kata Nabi Adam, ketika aku sudah diciptakan ya Allah, maka aku lihat tiang-tiang arasy, dan tidaklah aku lihat istana-istana di surga. Di mana saja, di pojokan-pojokan surga, mesti tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin ini nama Muhammad ini nggak mungkin orang sembarangan, mesti dia orang terdekat dengan engkau, sehingga namanya engkau jajarkan dengan namamu ya Allah. Maka kata Allah, Allah menjawab, ya benar, dia menjadi pimpinannya keturunanmu. Dia keturunanmu, tapi dia menjadi pimpinan seluruh makhluk. Anak cucu Nabi Adam, tetapi dia menjadi pimpinan seluruh makhluk. Sehingga ya sudah, itu seperti di Maulid berjanji itu. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Aku berselawat dan salam kepada nur al-mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah, yang disifati dengan taqaddum, lebih dulu, wal awwaliyah, dan paling awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur baginda Nabi, rohnya baginda Nabi itu sudah diciptakan jauh sebelum menciptakan yang lain. Maka Masya Allah, dekatnya kepada Allah itu nggak bisa ditandingi oleh siapapun. Nah begitu. Sehingga bahasanya di sini, hatta idza lam tada' sya'wan limustabiqin minad dunuwi wala marqa limustanim. Dan tempat naik, Nabi naik itu menembus lapis ketujuh. Sehingga ketika waktu itu Nabi ditemani oleh Abu Bakar, malaikat Jibril alaihi wasallam. Ketika menembus langit 1, 2, 3, 4, terus jumpa dengan nabi-nabi yang lain, sampai langit ketujuh naik terus. Maka sampai satu batasan, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saya cuma bisa ngantar sampai sini aja. Saya tidak bisa naik. Karena kalau saya memaksakan naik, tubuhku akan terbakar, hancur. Ini hanya engkau yang Allah buat mampu untuk menembus terus ke atas. Akhirnya malaikat Jibril tinggal, Nabi naik sendirian. Nah itulah akhirnya Nabi tidak ada tempat naik yang bisa diraih oleh selain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Khafatta, engkau rendahkan, kulla maqamin, setiap maqam, setiap kedudukan, setiap derajat, bil idhafati ketika dibandingkan, idnudita ketika engkau dipanggil oleh Allah, birraf'i dengan rafa, mithlal mufradil alami, dan seperti munada mufrad alam. Kalau di dalam kaidah nahwu, ini Syekh Muhammad Al-Busiri, orang Mesir ini yang menulis Qasidah Burdah ini beliau ahli bahasa. Makanya kan bahasa beliau di dalam menggambarkan baginda Nabi, sejarah Nabi itu indah, bisa disyairkan kan begitu. Wajar karena beliau memang ahli bahasa. Nah, termasuk di sini pembahasan beliau istilahnya kayak pakai bahasa lughah, bahasa Arab. Engkau dipanggil oleh Allah itu dengan seperti munada mufrad alam, yaitu di dhammah, di rafa. Munada itu yang diawali dengan ya, misalnya sesuatu nama yang dipanggil gitu. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Umaru, mesti itu dengan rafa. Atau rafa itu juga secara bahasa maknanya naik atau mulia. Rafa itu artinya naik atau mulia. Idnudida ketika engkau dipanggil, wahai Muhammad, birraf'i dengan kemuliaan, dengan status kemuliaan, mithlal mufradil alami, seperti munada mufrad alam tuh enggak mungkin dia lain, bukan ya Muhammadi, enggak mungkin, mesti ya Muhammadu. Enggak mungkin ya Muhammadah juga enggak, mesti begitu. Nah, maka sebagaimana mufrad alam, kata-kata di dalam bahasa Arab ya, ini bahasa nahwu mungkin kalau dijelaskan agak bingung, itu mesti dia rafa, mesti dia dhammah. Maka engkau pun juga demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad, itu tidak dengan namanya Nabi Muhammad, tetapi dengan apa?
dengan kemuliaan, dengan gelar kemuliaan. Kalau Allah memanggil, menceritakan dalam Al-Quran tuh nabi-nabi yang lain dipanggil dengan nama. Ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakat. Hei Nabi Nuh, hei Nuh, ya Nuh. Dipanggil namanya. Ihbit bisalamin minna wa barakat. Turunlah dari kapal itu dengan keselamatan dari kami, dari aku, dari Allah, wa barakat, dan dengan barokah. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Nabi Ibrahim, panggilnya Nabi Ibrahim. Nah, nama ya Ibrahim, Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah menyatakan apa yang ada dalam mimpi. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk nyembelih Nabi Ismail, putranya. Kata Allah, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah menyatakan apa yang ada dalam mimpi. Apalagi? Ya Musa, ya Musa, Nabi Musa. Dan begitu juga ya nabi-nabi yang lain dipanggil itu dengan namanya. Tapi ketika memanggil baginda Nabi SAW, maka ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk kamu? Dipanggil dengan pangkatnya, dengan nabinya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dipanggil dengan pangkat. Orang itu kalau mulia dipanggil pangkatnya, bukan dipanggil dengan nama. Dipanggil dengan nama. Seorang ayah itu ketika dia dimuliakan dipanggil dengan pangkatnya, ayah, bukan dipanggil dengan namanya. Begitu. Kita juga di dalam formalitasnya demikian. Kepada Bapak Kepala Sekolah diharapkan untuk maju ke depan. Bukan dengan Pak Fulan maju ke depan, bukan. Tetapi dipanggil dengan pangkatnya. Itu namanya panggilan kemuliaan. Ketika itulah, ketika Allah SWT memanggil nabi-nabi yang lain dengan nama-namanya, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Adam. Tapi untuk ketika manggil nabi, itu mesti dipanggil dengan pangkatnya. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Masya Allah. Itu jelas sekali nampak perbedaan bagaimana Allah memuliakan baginda Nabi jauh dibandingkan nabi-nabi yang lain. Maka kata siapa namanya, Syekh Muhammad Busiri, khafatta kulla maqam, sehingga makom atau derajat nabi-nabi yang lain rendah ketika dibandingkan dengan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat nabi, kenabian itu derajat yang luar biasa tinggi. Derajat kenabian itu ya tidak bisa diraih oleh orang yang berusaha seperti apapun. Memang pilihan Allah. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa minal amali a'la aqabah. Lebih gitu dalam Jawharatul Tauhid. Walam takun nubuwatun muktasabah, derajat kenabian itu tidak bisa diusahakan. Kalau wali itu masih bisa diusahakan, derajat wali itu masih bisa diusahakan. Orang takwa, iman, kemudian amal soleh, bisa jadi wali itu bisa diusahakan. Derajat wali. Tapi walam takun nubuwatun muktasabah. Tetapi kalau derajat kenabian tidak bisa diusahakan. Mau dia puasa terus, tidak pernah buka, tidak akan bisa jadi nabi. Karena memang itu pemberian dari Allah SWT. Itu nabi yang paling biasa lah, paling tidak terkenal. Nabi itu kan 124.000 dalam sebuah riwayat ya. Dalam sebuah riwayat 124.000. Ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Ada emang nabi-nabi itu yang nggak kita kenal sama sekali. Minhum man qasasna 'alaika, minhum man lam naqsus 'alaik. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga nggak semua diceritakan oleh Allah.
Sebagian di antara para nabi itu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, sebagian lagi enggak Allah ceritakan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak semua nabi diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu derajat kenabian itu nggak bisa diraih oleh orang yang walaupun dia amal sepayah apapun. Itu nabi yang paling biasa yang nggak terkenal. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Maka beliau seperti itu. Tidak bisa dicapai oleh nabi-nabi yang lain. Bahkan ulul azmi minar rusul. Kaima tafuza biwaslin ayyi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayyi muktatami. Kaima tafuza, supaya engkau mendapat wahai Muhammad biwaslin dengan pemberian ayyi mustatirin yang tertutup, yang yang tersembunyi, anil uyuni dari mata-mata, dari pandangan mata, wasirrin dan rahasia, ayyi muktatami yang tersimpan atau yang tertutup juga. Engkau wahai Muhammad dalam Isra Mi'raj itu mendapatkan sebuah anugerah yang mustatirin anil uyun, yang tidak dilihat oleh mata siapapun, bahkan malaikat Jibril aja tuh nggak tahu. Nah, coba. Bahkan malaikat Jibril nggak tahu. Jadi khusus hanya berdoa dengan Allah Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu siapapun. Masya Allah. Engkau Nabi mendapatkan Isra Mi'raj itu ketika Mi'raj berjumpa dengan Allah, maka tidak ada satupun yang bisa melihat. Hanya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasirrin ayyi muktatami, dan rahasia yang tersimpan yang tidak semua orang tahu. Nabi tercerita tentang Mi'raj, cerita bagaimana Nabi melihat neraka, Nabi melihat surga. Tetapi ketika Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagian Nabi ceritakan, tetapi ada satu atau mesti ada rahasia yang tidak diceritakan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dirasakan langsung oleh beliau. Sebagaimana kita kan mesti begitu. Kita punya rahasia dengan sang istri misalnya. Maka mungkin kisah-kisah romantisnya, kisah-kisah apa yang ada yang diceritakan kepada anaknya, kepada orang lain. Tapi ketika berdua, ketika bertemu, ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan, bagaimana kenikmatannya, bagaimana rasa cintanya ketika jumpa dengan yang sangat dicintai. Itu luar biasa. Masya Allah. Fahusta kulla fakharin ghaira mushtarakin wajusta kulla maqamin ghaira muzdahami. Fahusta, engkau mendapat atau engkau mengumpulkan kulla fakharin, semua kebanggaan, ghaira mushtarakin, yang tidak dicampur. Tidak ada kebanggaan yang sama dengan yang engkau peroleh wahai Muhammad. Engkau memperoleh kebanggaan, misalkan kayak gini, sama-sama nabi gitu ya. Derajat kenabian. Maka nabi itu banyak, sehingga derajat kenabian ini adalah fakhar yang mustarak. Kebanggaan yang orang lain juga bisa dapat itu gitu loh. Misalkan kita jadi bupati, ternyata bupati juga nggak cuma di Bali aja, ternyata di seluruh kabupaten juga ada nama bupati itu. Derajat bupati itu bisa dirasakan oleh semua orang. Itu namanya fakhar mustarak. Satu makom yang orang lain pun semua bisa merasakan. Tapi fahuzta kulla fakharin ghaira mushtarakin. Wahai Muhammad, engkau mengumpulkan kebanggaan yang tidak ada orang yang bisa memperoleh kebanggaan itu. Sama-sama nabi, tetapi nabinya ini berbeda. Kenabiannya berbeda, sehingga dalam syair-syair yang lain itu juga ada Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammadun ini basyarun, manusia, la kal basyari, tidak seperti manusia biasanya. Nabi itu manusia seperti kita, manusia yang yang punya istri, punya keluarga, punya segala macam. La kal basyari, tidak seperti manusia biasa.
Bal huwa, bahkan Nabi SAW itu kal yakut, seperti yakut, batu permata, batu intan, batu berlian, bainal ahjari, di antara batu-batu kali. Sama-sama batu toh. Ya siapapun nggak akan sepakat kalau itu sama sama, walaupun jenisnya batu. Permata itu batu juga, berlian itu batu juga. Tapi kalau dibandingkan dengan batu kali ya tidak sebanding. Nah, begitulah kurang lebih baginda Nabi SAW. Nah, itu namanya fakhar ghaira mushtarak. Wajuzta, dan engkau melewati, melampaui kulla maqamin, setiap maqam, setiap derajat, ghaira musdahami, yang tidak berdesakan. Allahu Akbar, ya Allah. Sama gitu. Orang kalau jadi bupati, misalkan contohnya begitu, maka berdesakan ya ratusan bupati di Indonesia ini, kan begitu. Ratusan bupati itu. Istilahnya makom bupati atau derajat bupati itu diisi oleh ratusan orang, namanya muzdaham. Penuh, sesak. Orang menduduki derajat bupati itu. Lah kalau Nabi SAW itu kulla maqamin ghairu muzdaham. Engkau menembus sampai ke derajat yang ghairu muzdaham, yang tidak berdesakan orang. Hanya engkau sendiri saja. Wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'ami. Wa jalla, dan agung, miqdaru ma wulita, harga nikmat yang engkau diberikan, harga nikmat yang engkau diberikan, min rutabin, berupa rutbah, berupa derajat, berupa keagungan, wa azza, dan sulit, idrakuma, untuk mendapat nikmat, ulita min ni'ami, yang engkau diberikan. Nikmat itu, engkau diberikan nikmat itu. Allahu Akbar. Wa jalla, dan agung, miqdaru ma ulita, ukuran atau agungnya nikmat yang engkau diberikan, min rutabi, berupa martabat, berupa keagungan, berupa derajat. Nah, ini semaknalah maknanya. Tidak mungkin ada yang bisa mendekati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi apapun. Sebelumnya itu faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyyin, nabi melampaui seluruh para nabi, fi khalqin wala khuluq, wa fi khalqin wa fi khuluqin. Fi khalqin dalam bentuk fisik, wa fi khuluqin, dan bentuk akhlaknya, batinnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yudanuhu, dan mereka para nabi tidak bisa mendekati nabi. Jangan menyamai, mendekati saja. Fi ilmin wala karami, dalam hal keilmuan ataupun dalam kemuliaan. Allahu Akbar, masyaallah. Nah, ini kurang lebih ringkasannya begitu. Ringkasannya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu mendapatkan kemuliaan yang subhanallah, puncaknya tidak bisa diraih oleh siapapun, bahkan para nabi, bahkan malaikat Jibril. Itu ketika Nabi SAW jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada nikmat yang mustatir wa muktatim. Nikmat yang hanya beliau saja yang tahu, tidak bisa dirasakan oleh siapapun. Masya Allah. Tetapi kita ingat bahwa proses Isra Mi'raj itu setelah adanya perjuangan yang mati-matian. Kita kalau cerita, Masya Allah senang sekali dapat derajat begini, kita nggak ngelihat susahnya, kan gitu. Kita nggak ngelihat susahnya. Seperti kita ngelihat orang kaya tuh, wah enak ya, udah beli ini beli itu, udah punya segala macam. Dia nggak tahu susahnya seperti apa, proses jadinya seperti apa. Nah, baginda Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj itu, beliau ini masih periode Mekah ya, belum ke Madinah, masih periode Mekah. Dakwah masih periode Mekah, luar biasa beliau cacian maki dari keluarga, dari orang-orang kafir Quraisy segala macam di Mekah itu. Bahkan beliau sampai diboikot. Jadi beliau kalau diboikot cuma sendirian tuh rasanya biasa aja sih sebenarnya. Kalau diboikot cuma sendiri, tapi yang diboikot itu keluarga baginda Nabi SAW. Tidak boleh ada yang jual beli dengan keluarga baginda Nabi SAW. Nah, itu kayak apa tuh rasanya tuh hati itu?
Coba. Akhirnya kan dia menjadi disalahkan oleh keluarganya. Kan gitu. Gara-gara kamu akhirnya keluarga kamu semua kena imbasnya kan begitu. Masya Allah. Tapi bagaimana juga perasaan Nabi SAW? Tetapi Nabi sedikit pun tidak goyah dari perjuangan. Ketika tahun ke-10, orang yang selalu membela baginda Nabi SAW, Abu Thalib, wafat. Maka beliau sedih sekali. Abu Thalib itu membela baginda Nabi SAW, sehingga orang-orang nggak berani bunuh Nabi. Karena Abu Thalib itu pemuka Quraisy, orang-orang yang dituakan lah, yang disegani. Ketika beliau wafat, maka semakin berani. Wah, ini pembelanya udah. Ditambah lagi, setelah tidak lama kemudian, istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu taala anha juga wafat. Istri beliau yang pertama kali membenarkan apa yang beliau bawa. Coba Masya Allah. Gimana sedihnya tuh? Beliau tuh Nabi SAW, Nabi SAW, ketika belum jadi Nabi, itu yang pertama kali tahu, ya misalnya ya bukan pertama kali tahu ya. Maksudnya yang pengaruhnya besar itu ya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ngelihat cerita dari budaknya namanya Maisarah itu yang berangkat sama Nabi ke Syam, kemudian pulangnya Maisarah cerita, oh ini orang lain ini tidak seperti biasanya. Dagangannya laris semua, kemudian ketemu dengan pendeta namanya Nasturo dan seterusnya begini. Maka Siti Khadijah ini karena orangnya orang alim, orang pinter. Kemudian beliau punya paman namanya Waraqah ibn Naufal. Itu orang ahlul kitab. Tahu tentang kitab-kitab Nasrani. Bahwa nanti akhir zaman akan datang Nabi begini-begini. Wah ini pasti Nabi. Maka sikapnya langsung menikah. Saya ingin nikahin Nabi. Dan saya ingin ikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan coba itu. Wanita pertama. Kemudian baginda Nabi SAW ketika pertama dapat wahyu. Pulang ke siapa? Siti Khadijah. Yang menyelimuti baginda Nabi SAW. Zammiluni, selimuti aku, menggigil. Masya Allah. Yang menenangkan Nabi ketika dakwah seterusnya. Nah itu beliau kaya raya, seluruh hartanya sudah habis untuk perjuangan baginda Nabi SAW. Nah, ternyata nggak lama setelah beliau wafat, istri beliau juga wafat juga. Allahu Akbar. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana sedihnya baginda Nabi SAW. Dan itu beliau tidak mundur sedikit pun dalam dakwah. Nah beliau mengatakan ini saya dakwah ini bukan karena mau saya, bukan. Karena emang kalau memang mau saya mestinya udah selesai dari dulu. Karena tadi kan kalau ketika beliau dakwah semua orang kena imbasnya. Keluarga beliau kena boikot juga, segala macam semuanya kena imbas. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan aku undur. Maka beliau dakwah terus, ngajak umat ini kenal kepada Allah, ngajak umat ini masuk Islam. Selepas itu beliau ke Taif. Waduh, udah putus asa. Ini kalau di Mekah ini sudah pembela-pembela beliau Abu Thalib dan Siti Khadijah ini sudah tidak ada. Ini makin kacau. Maka beliau pindah ke Taif. Pindah ke Taif. Taif ini masih famili dengan Nabi sebenarnya. Masih famili dengan Nabi di Taif. Nah, kemudian beliau dakwah di sana ternyata jauh lebih dahsyat lagi. Beliau dilempari sampai berdarah-darah. Disitulah nggak lama selepas itu beliau pulang ke Mekah, baru dapat hadiah besar Isra wal Mi'raj. Nah, kurang lebih begitulah kita kalau mendapatkan kemuliaan, nah itu mesti ada tangga-tangganya dulu. Jangan instan. Nah, instan itu malah tidak bagus. Kata para ulama, al-musyahadah ba'dal mujahadah. Musyahadah, menyaksikan kemenangan. Kalau musyahadah itu bahasanya bisa luas ya. Musyahadah maksudnya menyaksikan, bermusyahadah dengan Allah, berjumpa dengan Allah ba'dal mujahadah, selepas bersusah payah berdakwah, berusaha payah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi cermin kita, menjadi contoh kita bahwa Nabi saja mendapatkan Isra Mi'raj itu bukan beliau mendapatkan ya, anugerah Allah SWT ini itu diawali dengan perjuangan-perjuangan yang tidak ringan. Nah, maka kita begitu juga, kita dalam hal apapun, nah, mungkin masjid ini kita mau makmurkan, mau kita tingkatkan, mesti ada perjuangan-perjuangan yang tidak mudah. Terus istiqomah
Ketika terus istiqomah, maka di sana datang pertolongan Allah. Tapi ketika kita jalan, ada ombak, ada badai, ada gangguan, kalau kita, wah ini kayaknya enggak benar nih kayaknya. Mundur lah. Maka ini langsung sudah enggak jadi. Nah, begitulah ciri-ciri ketika lagunya tuh gitu terus, lagunya tuh. Ya. Ritmenya begitu terus. Mesti dalam perjuangan itu akan diuji sampai dibuat hampir putus asa. Ketika hampir putus asa itu, ketika kita istiqomah terus, baru datang pertolongan Allah. Begitu. Nabi Muhammad kan gitu, dakwah di Mekah habis-habisan, kemudian ke Taif, wah habis-habisan juga, diancam, dianiaya, baru kemudian hampir putus asa. Maka Allah SWT Isra Mi'raj, kata guru saya nyampaikan, itu seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gini loh, ya udahlah Muhammad, kalau orang di bumi itu semua tidak mau menerima kamu, ini loh penduduk langit semua menerima kamu, yang gitu. Wa taqaddam talis sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Ketika engkau maju ke depan untuk sholat, semua makmumnya seluruh penduduk langit. Fa shalla kullu man fis sama, semua yang ada di langit, roh-roh para nabi, para malaikat, semuanya sholat di belakang engkau. Inilah coba, penduduk bumi gak mau nerima engkau, dakwah engkau. Nah, sekarang penduduk langit semua nerima. Pasti hiburannya begitu. Nabi-nabi yang lain itu juga sama. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, itu selepas dikejar sama Fir'aun sampai hampir putus asa. Di depan sudah laut merah, di belakang kanan kiri udah nggak ada jalan lagi. Semua Bani Israel sudah nggak mendukung, sudah nggak percaya kepada Nabi Musa. Inna lamudrakun, kita udah mampus sampai mati kita sekarang nih. Kita mesti dihantam habis oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa istiqomah terus, kalla inna ma'iya rabbi. Gak mungkin. Kalau Allah sudah perintahkan kepada aku, mesti Allah akan berikan petunjuk kepada aku. Akhirnya datang betul. Idrib bi'asakal hajar, idrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu ke lautan, lautan menjadi jalan tol, jalan pembebasan, sekaligus jalan untuk menghancurkan Fir'aun dan bala tentara. Nah gitu kita kalau menjalankan satu amalan nih, mungkin kita ngaji kita atau kita apalah itu, kalau memang betul-betul ini adalah jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah walaupun apapun itu halangannya. Karena nanti ada begini, ada begitu, ada begitu. Kalau yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah, maka nanti Allah akan berikan manisnya buah dari perjuangan itu. Ini mungkin ringkasan dari Isra Mi'rajnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa dipahami, mudah-mudahan menjadi tambahan cinta rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua diberikan syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.